Halo semuanya, perkenalkan, saya Isma. Saya akan menjelaskan mengenai konsep circular queue. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu queue? Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung, disebut dengan sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain, disebut dengan sisi depan atau front. Antrian menggunakan prinsip pertama masuk, pertama keluar, atau first in, first out. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Penerapan antrian pada kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu saat kita mengantri di bank. Pegawai bank akan melayani satu persatu dari nasabah yang mengantri. Dimulai dari nasabah urut pertama, dilanjutkan dengan nasabah urut kedua, dan dilanjutkan lagi dengan nasabah urut ketiga. Begitupun seterusnya. Setelah kita memahami apa itu queue, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu circular queue? Circular queue berasal dari kata circular yang berarti bundaran atau melingkar, dan queue yang artinya antrian. Jadi, circular queue adalah antrian melingkar. Circular queue adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya terhubung. Berikut merupakan contoh dari circular queue. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep dari circular queue. Sebelum pada konsep mengenai circular queue, ada baiknya kita mengetahui properti dan operasi yang digunakan dalam circular queue. Ada front, ada rear, ada end queue, dan day queue. Front adalah data yang terletak paling depan dalam antrian. Rear adalah data yang terletak paling akhir dalam antrian. End queue adalah proses memasukkan data ke dalam antrian. Dan day queue adalah proses mengeluarkan data dari antrian. Contoh proses end queue adalah sebagai berikut. Ketika kita ingin menambahkan data 12 pada indeks ke-0, maka rear yang awalnya pada indeks ke-7 akan berpindah ke indeks ke-0. Selanjutnya yaitu proses DQ. Ketika kita ingin menghapus data 9 pada indeks kedua, maka front yang awalnya pada indeks kedua akan berpindah ke indeks ketiga. Agar lebih memahami konsep circular queue, kita gunakan linear queue sebagai pembanding. Jika dalam linear queue, kita dapat memasukkan data hanya sampai antrian penuh. Contohnya, yaitu pada gambar berikut. Dan saat antrian penuh, kita tidak dapat memasukkan data berikutnya, karena data paling depan yang sudah keluar dari antrian, di mana pada indeks 0 dan 1, tempatnya sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Sedangkan, dalam circular queue, pada keadaan tersebut, kita masih bisa memasukkan data ke dalam queue. Contohnya yaitu pada gambar berikut. Data akan masuk pada indeks 0 dan rear-nya akan berubah menjadi pada indeks 0. Artinya, pada circular queue ini, kita tetap bisa menginputkan data pada indeks yang kosong. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai source code sederhana dari circular queue menggunakan bahasa C++. Pada line pertama dan kedua ada definisi dan penyertaan library dari bahasa C++. Lalu, kita harus mendeklarasikan variabel yang akan digunakan pada fungsi tersebut. Pada fungsi queue ini, ada variabel rear, front, size, dan array. Selanjutnya, pada line 11 ada program yang akan mengeksekusi queue dengan inputan berupa S,
di mana Q akan diset dulu front dan rear-nya pada posisi -1 atau empty. Dan nanti inputan S-nya akan menjadi size dan membentuk array untuk Q tersebut. Dan terakhir, ada pendeklarasian fungsi-fungsi yang akan digunakan pada Q ini, yaitu ada enqueue, dequeue, dan juga displayQueue. Lanjut ke fungsi enqueue yang berupa void dengan inputan berupa integer dengan nama value. Fungsi ini sebelumnya sudah dideklarasikan pada fungsi Q. Pada kondisi pertama, jika front-nya ada pada indeks 0 dan rear-nya ada pada indeks terakhir atau size -1, atau posisi rear sama dengan posisi front -1, maka program menampilkan fungsi itu full, lalu fungsi akan dikembalikan atau return. Lalu, line ke-32 dinyatakan jika kondisi front adalah -1 atau kosong, maka jika diinputkan satu data, posisi front akan menjadi 0 dan rear-nya juga 0. Pada kondisi selanjutnya, yaitu pada line 38, jika rear ada pada indeks array terakhir dan front-nya tidak ada pada indeks 0 atau indeks pertama, maka jika diinputkan data, rear-nya akan berputar kembali ke indeks 0. Pada kondisi lainnya, setiap terjadi penginputan data, maka rear-nya akan selalu bertambah 1, yaitu pada line code ke-46. Selanjutnya, fungsi dequeue yang sudah dideklarasikan pada fungsi Q sebelumnya, digunakan untuk mengambil data terdepan dari sebuah Q. Pada kondisi front sama dengan -1 atau Q dalam keadaan kosong, maka program akan menampilkan Q is empty sesuai perintah pada line 55, kemudian return. Jika Q tidak kosong, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Mulai dari line 59, dalam keadaan posisi front sama dengan rear, setelah diambil satu data, maka Q tersebut akan menjadi kosong atau posisi front dan rear-nya akan menjadi -1. Jika posisi front ada pada indeks array terakhir, maka setelah data diambil, posisi front-nya akan kembali ke indeks 0 karena bentuk circular Q melingkar. Sedangkan, dalam keadaan lainnya, setiap pengambilan data, nilai front akan selalu bertambah 1, seperti pada line 69. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi displayQueue, yang juga sudah dideklarasikan pada fungsi Q sebelumnya. Pada kondisi pertama, jika front sama dengan -1, maka program akan menampilkan Q is empty, lalu return program. Elemen-elemen dalam circular Q akan ditampilkan dalam keadaan pertama itu jika rear lebih besar sama dengan front. Dalam keadaan ini, elemen-elemen akan ditampilkan menggunakan iterasi dengan batas awal yaitu front-nya dan batas akhirnya adalah rear-nya. Dalam keadaan lainnya, iterasi yang digunakan adalah titik awalnya adalah front dan titik akhirnya adalah size -1. Yang terakhir yaitu main function, di mana seluruh fungsi sebelumnya akan dijalankan. Pada line 101, ada perintah menginput data yang menggunakan fungsi enqueue yang datanya bervalue 9, lalu data dengan value 19, 32, dan 48. Pada line 106, ada perintah untuk menampilkan Q yang sudah diinputkan menggunakan fungsi displayQueue. Sesuai dengan gambar, kita bisa lihat bahwa Q tersebut menampung data secara berurutan, yaitu 9 pada indeks 0, 19 pada indeks 1, 32 pada indeks 2, dan 48 pada indeks 3. Pada line 108, ada perintah untuk mencetak data yang diambil menggunakan fungsi dequeue. Karena data yang diambil pada proses dequeue adalah data terdepan atau front, maka dari Q yang sudah dibuat sebelumnya, yang di dequeue adalah 9. Pada line 110, ada fungsi untuk menampilkan Q lagi, karena tadi ada proses dequeue, maka Q yang akan tampil yaitu 19 pada indeks 1, 32 pada indeks 2, dan 48 pada indeks 3. Berikut merupakan gambaran dari Q tersebut, di mana seperti sudah disampaikan sebelumnya, 19 pada indeks ke-1, 32 pada indeks kedua, dan 48 pada indeks ketiga.
Lalu, ada proses penginputan data lagi dengan menggunakan fungsi enqueue. Dengan data yang diinputkan adalah 3 dan 12. Lalu, selanjutnya, bisa kita lihat pada gambar, data 3 akan masuk ke indeks 4 karena real sebelumnya adalah pada indeks 3. Dan data 12 akan masuk ke indeks 0 karena Q sudah mencapai indeks terakhir, sehingga data akan masuk pada indeks paling awal yaitu 0. Perintah terakhir yaitu perintah untuk menginput satu data lagi dengan value 20. Namun, karena setelah dicek posisi real-nya adalah from min 1, maka program tahu bahwa Q tersebut sudah full. Maka, program akan menampilkan Q is full, sesuai dengan instruksi yang sudah dicantumkan sebelumnya pada fungsi enqueue. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan.